Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus kami nikmati di sepanjang hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan merenungkan kembali firman Tuhan. Dan kami merindukan apa yang mau Tuhan inginkan kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya di tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari surat Filipi. Pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Surat Filipi pasal 4, ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah stop khawatir. Stop khawatir. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berbicara mengenai khawatir, maka khawatir merupakan sifat yang dimiliki oleh semua orang. Dan rasa khawatir muncul ketika ada sesuatu hal yang tidak beres. Contohnya, khawatir karena kebutuhan yang tidak cukup. Khawatir karena tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang masih belum terselesaikan dengan tepat waktu. Demikianlah yang terjadi pada jemaat Filipi pada saat itu, di mana mereka khawatir tentang keadaan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus pada saat itu sedang berada dalam penjara. Mereka juga berpikir bahwa Injil tidak dapat diberitakan. Mereka juga mengkhawatirkan kebutuhan mereka, sama seperti yang terdapat di Matius pasal 6 ayat 25 dan kebutuhan Rasul Paulus. Dalam keadaan yang demikianlah Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Dan perlu kita ketahui bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 61 sampai 62 Masehi. Dan isi surat Filipi ini menjelaskan tentang nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi ini merupakan jemaat yang paling dekat dengan Rasul Paulus, yang mengalami pertobatan karena pemberitaan Injil dari Paulus. Di pasal keempat, Paulus memberikan nasihat supaya tetap bersuka cita dan jangan khawatir tentang apapun juga. Apapun juga yang dimaksud di sini adalah jangan khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Jangan khawatir tentang keadaan Rasul Paulus. Terlebih-lebih jangan mengkhawatirkan tentang bagaimana penyebaran Injil itu. Jika kita melihat dalam bahasa aslinya, kata janganlah di sini memiliki arti yaitu marinate, BX sounds, present active indikatif, yang berarti adalah perintah supaya jangan khawatir secara terus-menerus dan tidak juga bimbang di dalam menjalani hidup sehari-hari. Tetapi Paulus juga mengajukan supaya segala kekhawatiran tersebut harus mereka serahkan kepada Allah di dalam doa. Mengapa melalui doa? Karena doa adalah salah satu alat komunikasi yang kita gunakan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi ketika kita menyatakan kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa haruslah kita buat dengan pengucapan syukur, karena hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita yang mendengarkan ini? Apa yang yang saat ini kita khawatirkan? Orang tua kita kah? Studi kita kah? Pekerjaan kita kah? Rumah tangga kita kah? Atau kebutuhan kita? Atau masalah ekonomi, biaya kuliah, atau lain sebagainya? Wajar
ketika kita memiliki sifat khawatir, tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita bersandar kepada Tuhan melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan di dalam bagian ini kita diajarkan supaya kita terus-menerus untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita atau segala kebutuhan yang kita perlukan melalui doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ketika kami yang masih hidup di dunia ini. Wajar ketika kami memiliki kekhawatiran-kekhawatiran, baik itu kekhawatiran secara kebutuhan, ekonomi, bahkan keluarga atau masa depan kami. Tuhan, kami memang tidak tahu itu semua, tapi kami percaya dan kami bersyukur untuk firman-Mu mengajari kami supaya kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu ya Allah. Melalui doa-doa kami yang setiap kali kami panjatkan kepada-Mu. Tuhan, ajarilah kami supaya kami terus bersabar untuk berserah kepada-Mu. Dan semuanya kami percaya, semua Tuhan buat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Horas.